pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hal kecil yang kita lakukan di setiap subuh ya, thalabul ilmi, menyisihkan waktu untuk mencari ilmu, menjadi salah satu amalan unggulan kita di hadapan Allah karena kita melakukannya dengan istiqomah ya. Ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling Allah cintai adalah adwamuha wa in qalla, dirutinkan walaupun sebentar, walaupun hanya sedikit yang kita bahas dalam setiap kesempatan. Alhamdulillah, untuk hari ini kita akan sama-sama membahas tentang sejarah saum ya, dari sejak zaman sebelum Nabi Muhammad sampai kita seperti apa. Nah, supaya kita lebih bersyukur lagi ya. Kalau dulu kan di zamannya Nabi Daud itu sepanjang seumur hidup gitu ya, seumur hidup itu saum sehari enggak. Nah, itu adalah kalau di zamannya Nabi Daud saumnya seperti itu syariatnya. Jadi seumur hidup, tidak seperti kita yang sebetulnya lebih ringan hanya 1 bulan. Tapi kalau Nabi Daud saat itu dengan umatnya diwajibkan sehari saum, sehari buka, sehari saum, sehari buka, seperti itu. Tapi sejak ada syariat dari saum Ramadan, kayak saum Daud seperti itu, disunahkan saja untuk umat Nabi Muhammad. Nah, bagaimana kita mengetahui sejarah saum? Kita akan sama-sama pelajari di sini sejarah saum itu seperti apa. Nah, ini ya sudah terlihat. Ini yang pertama, di sini disyariatkannya saum ya, bahwa dalam syariat Islam saum itu, saum Ramadan ya, diwajibkan. Nah, di sini ada perintah diantaranya, kalau sebelumnya ya, kalau dalam Islam itu betul-betul perintahnya itu sumber utamanya tentu saja dari Al-Quran, dari As-Sunnah ya, dan juga ada ijma atau kesepakatan para ulama. Jadi lengkap ya perintah saum dalam Islam itu, begitu sangat lengkap sumbernya. Di Quran ada, di Sunnah ada, kemudian tentu saja ada ijma para ulama. Nah, namun sebelum diwajibkan saum Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sebetulnya sudah mendapatkan perintah mengerjakan saum ya. Diantaranya adalah saum 3 hari, hanya 3 hari saja ya di setiap bulan, dan juga saum 10 Muharram atau saum Asyura. Nah, jadi sebelum ada syariat saum di bulan Ramadan, yang diwajibkan ya saat itu adalah 3 hari setiap bulan dan saum Asyura. Nah, di sini hadisnya ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keadaan Rasulullah SAW, yasumu, beliau saum salasata ayyam, beliau saum selama 3 hari, min kulli syahrin, pada setiap bulannya, wa yasumu, dan beliau saum yauma Asyura, pada saum di hari Asyura. Nah, itulah ya. Kalau sekarang mungkin yang 3 hari itu ayyamul bid ya, itu dulu memang wajib ya sama Asyura. Nah, kemudian turunlah ayat yang menyuruh beliau untuk mengerjakan saum fardu hanya di bulan Ramadan saja gitu. Jadi turun syariat ya di tahun kedua Hijriah itu, saum fardu atau saum yang diwajibkan itu hanya di bulan Ramadan saja, sehingga semua saum yang sudah ada sebelumnya nggak wajib lagi tapi menjadi sunnah. Sebetulnya beliau sempat saum sebelum Ramadan itu selama 17 bulan lamanya. Nah, jadi beliau sempat saum sebelum adanya syariat Ramadan ya, fardu di bulan Ramadan, pernah saum selama 17 bulan. Nah, kewajiban saum di bulan Ramadan ini disyariatkannya tanggal 10 Sya'ban di tahun kedua Hijrah ya, setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Waktunya itu kira-kira sesudah diturunkannya perintah
mengganti arah kiblat, yang asalnya arah kiblat kita itu ke Masjidil Aqsa ya, ke Baitul Maqdis atau ke Palestina, ke sana, tetapi dipindahkan ke Masjidil Haram karena Rasulullah menginginkan ya terus menengadah ke atas langit berdoa supaya kiblat itu dialihkan, yang asalnya ke Masjidil Aqsa menjadi ke Masjidil Haram. Nah, dari sana Rasulullah menjalankan saum sampai akhir hayatnya sebanyak 9 kali. Nah, kalau kemarin ada yang menyampaikan 8, ternyata 9 kali ya dalam 9 tahun. Tahun kedua Hijriah, Ramadan pertama Rasul, tahun ketiga, keempat, kelima ya, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh. Nah, di tahun ke-11 beliau sudah wafat pada bulan Rabiul Awal, tidak sempat saum. Jadi Rasulullah itu dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, jadi 9 kali. Nah, Syekh Imam An-Nawawi menuliskan dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhazzab, beliau menuliskan seperti ini bahwa Soma Rasulullah SAW saum Ramadan di bulan Ramadan tis'a sinin, selama 9 tahun. Li'annahu, karena syariat saum itu farodo ya, diwajibkan fi Sya'ban, yaitu pada bulan Sya'ban, fis sanati tsaniyah minal hijrah, itu bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Wa tuwfiyan Nabi, dan beliau wafat, wa tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat fi syahri, pada bulan Rabiul Awal ya, pada bulan Rabiul Awal, sanah 11 minal hijrah, tahun ke-11 Hijriah. Jadi Rasulullah saum Ramadan itu 9 tahun karena saum Ramadan itu diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, dan beliau wafat di bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Nah, jadi Rasulullah itu meninggal Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Nah, perintah saum di bulan Ramadan itu ya, kalau dalam syariat Islam ada di Al-Quran ya, sunnah dan ijma. Nah, Allah sudah mewajibkan umat Islam saum di bulan Ramadan ya, dalam Al-Quran. Yang pertama dalam Quran dulu ya, di surah Al-Baqarah 183. Ini sudah sangat populer ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, kutiba diwajibkan, alaikum atas kalian, siam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti diwajibkannya pada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Juga di surah Al-Baqarah ayat 185 ya. Faman syahida minkum, siapa di antara kalian syahida yang menyaksikan asyhara, bulan Ramadan, fal yasumhu, maka saumlah atau berpuasalah. Nah, jadi saum Ramadan adalah tentu saja rukun Islam yang kelima ya. Barang siapa yang mengingkari kewajiban saum Ramadan berarti sudah mengingkari rukun Islam, dan ingkar terhadap rukun Islam itu adalah menjadikan seseorang batal keislamannya. Yang kedua, selain dari Al-Quran, dari As-Sunnah, syariat saum ya, dari As-Sunnah. Bunyal Islam ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadah alla ilaha illallah, syahadat ya, yang pertama rukun Islam, syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah. Nah, yang bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara, syahadat, menegakkan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wal haji, pergi haji, wa shaumi Ramadan, dan saum di bulan Ramadan. Nah, selain itu juga ada hadis yang beda versinya ya, tapi tetap tegas menegaskan kewajiban saum. Anna rajulan, bahwa seseorang ja'a ilan nabi, datang kepada nabi ya, dan sa'ira ra'si ya, datang kepada nabi dan bertanya, faqala ya Rasulullah, akhbirni ya Rasulullah, kabarkan kepadaku ya, katakan kepadaku, madza faradallahu alayya minas siyam, katakan padaku apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang saum. Qala syahru Ramadan, Rasulullah menjawab saum di bulan Ramadan. Jadi saum yang diwajibkan itu adalah saum di bulan Ramadan. Qala, kemudian laki-laki itu bertanya lagi, hal alayya ghairuh,
apakah ada lagi selain dari saum Ramadan? Qala la, nggak ada lagi, illa an tatawwa syai'a, kecuali saum sunnah. Jadi yang diwajibkan itu hanya bulan Ramadan. Kemudian, nah di sini ya hadis ini menegaskan bahwa saum itu hukumnya wajib, hanya saum di bulan Ramadan saja. Nah, bahwa misalnya kayak ada misalnya saum qadha ya. Sebentar saya mute dulu ya, Bun. Baik. Nah, ini misalnya jadi saya lagi ditegaskan yang wajib itu hanya saum Ramadan. Misalnya ada yang lain-lain kayak qadha. Tentu saja qadha itu sebenarnya hanya turunan saja dari kewajiban saum Ramadan, karena tidak melaksanakan di bulan Ramadan maka diqadha di bulan yang lain. Kemudian juga ada saum yang hukumnya wajib, misalnya puasa atau saum kafarah ya, saum kifarat. Saum kifarat itu denda. Tapi saum ini pada dasarnya bukan kewajiban kecuali bagi orang yang memang melanggar. Kayak kafarah ya, nanti ada saum denda kayak berhubungan suami istri siang-siang, misalnya kan ada saum kafarah, denda misalnya 2 bulan berturut-turut kafarahnya ya, dan lain sebagainya. Jadi ada saum nazar. Saum nazar itu sebetulnya awalnya sunnah ya, tetapi karena sudah berjanji, misalnya kalau saya sembuh saya akan saum 3 hari, nah berarti itu nazarnya karena dirinya sendiri ya, sehingga wajib, tetapi hanya bagi orang itu saja, tidak secara keseluruhan. Jadi intinya saum yang diwajibkan itu adalah hanya saum di bulan Ramadan saja. Kemudian secara ijma ulama ya, bahwa tadi secara ijma seluruh umat Islam sepanjang zaman tidak ada yang berselisih ya, sudah sepakat bahwa saum di bulan Ramadan itu adalah wajib ya bagi setiap muslim yang memenuhi syarat saum. Nah ini kemudian syariat saum untuk umat terdahulu itu seperti apa? Misalnya kan dalam surah Al-Baqarah disampaikan bahwa kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, telah diwajibkan atas kalian saum seperti diwajibkan kepada umat terdahulu sebelum kalian. Nah di dalam keterangan Al-Quran ataupun hadis Nabawi ya, kita menemukan beberapa keterangan tentang ritual saum para nabi terdahulu dan juga agama-agama samawi ya, Nasrani, Yahudi, saumnya itu seperti apa, karena itu juga agama samawi ya yang diturunkan oleh Allah. Imam Mujahid berkata bahwa telah tegas pertanyaan dari Allah bahwa setiap umat telah ditetapkan untuk saum Ramadan, dan sebelum masa Nabi Nuh juga sudah ada ya umat manusia. Nah di sini yang pertama kali saum, jadi sekali lagi ya, yang pertama kali saum di bulan Ramadan itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nah jadi Nabi Nuh adalah orang atau nabi yang pertama kali saum ya, ketika sudah selamat dari bahteranya ya, dari banjir bandang yang begitu besar. Nah beliau saum. Imam Mujahid tadi berkata bahwa telah tegas ya pertanyaan dari Allah bahwa setiap umat sudah ditetapkan untuk saum Ramadan, dan sebelum masa Nabi Nuh juga sudah ada umat manusia. Nah di sini saum apa saja di syariat sebelum kita ya. Yang pertama adalah puasa Nabi Daud. Nah jadi dulu ya ibadah saum sudah disyariatkan kepada Nabi Daud dan juga umatnya, bahwa pada zaman Nabi Daud itu beserta umatnya diwajibkan saum itu seumur hidup, yaitu dengan sehari saum sehari enggak, jadi berselang-seling. Nah jadi kita mah hanya diwajibkan 1 bulan ya dalam setahun Ramadan. Nah saum Nabi Daud ini disyariatkan ya, ada hadisnya bahwa Rasulullah pernah menyampaikan dalam sabdanya, ahabbus shalah, salat yang paling dicintai ya, ahabbus shalah ilallah, salat yang paling, salat sunnah maksudnya, salat sunnah yang paling dicintai oleh Allah, Daud alaihi salam, adalah salatnya seperti Nabi Daud alaihi salam. Wa ahabus siyam, dan saum sunnah yang paling dicintai ya.
Jadi sholat sunnah yang paling dicintai oleh Allah adalah sholatnya seperti Nabi Daud. Saum sunnah yang paling Allah cintai juga adalah siamu Daud, saumnya Nabi Daud, yaitu seperti ini. Wa kana yanamu nisfal lail, bahwa beliau tidur separuh malam ya. Malam itu kan cuma 10 jam. Malam itu dihitung dari jam 6 sampai jam 4 ya. Jadi Nabi Daud itu tidurnya hanya nisfal lail, setengah malam. Jadi beliau itu tidur hanya 5 jam ya. 5 jam tidurnya itu. Wa yaqumu sulusahu, kemudian beliau sholat ya, sulusahu, sepertiga malam. Nah, ini sepertiga malam itu berarti jadi tadi ya 5 jam, kemudian sholat sepertiga dari 10 ya, isinya sekitar berapa jam, 3,5 jaman. Kemudian tidur seperenamnya lagi, wayana musudusahu, dan beliau tidur seperenamnya lagi. Wayasumu yauman, kemudian beliau itu saum sehari. Wayuftiru yauman, dan berbuka sehari. Nah, itulah ya untuk sholat sunnah juga Nabi Daud yang paling Allah cintai ya, sholat sunnahnya Nabi Daud, kemudian saumnya Nabi Daud. Nah, selain itu juga ada hadis lain yang menegaskan syariat saum Nabi Daud. Sum yauman, saumlah sehari. Wa aftir yauman, dan berbukalah sehari. Fadzalika siyamu Daud alaihi salam, itulah saumnya Nabi Daud alaihi salam. Wa huwa afdalus siyam, dan itu adalah saum yang paling utama. Fakultu, ya, aku bertanya, inni utiku afdal min dalik, cenah. Aku mah mampu lebih dari itu juga, cenah ya. Tadi Pak, maka kata Rasulullah, faqala Nabi, la afdal min dalik. Walau tidak ada lagi yang lebih utama dari itu. Walaupun ini ada sahabat yang menyatakan, aku mah mampu lebih dari itu, enggak sehari enggak, jadi mampu lebih dari itu. Tetapi Rasulullah menyampaikan, la, enggak gitu ya, afdal min dalik, pokoknya tidak ada lagi yang lebih utama dari saumnya Nabi Daud, yaitu sehari saum, sehari berbuka. Nah, tentu saja kita sebagai umat Nabi Muhammad ya, saum seperti Nabi Daud ini sebetulnya tidak diwajibkan. Beliau hanya menjadikan saum Daud itu adalah sebagai saum sunnah. Nah, ini ya masih agak sulit ya kita mempraktekkan saum Daud itu ya. Hanya beberapa saja ya, termasuk yang beberapa yang sudah istiqomah gitu ya. Tapi kalau mau belajar misalnya sebulan atau seminggu dulu ya, saum sehari saum enggak gitu. Tetapi yang paling penting adalah kita belajar ya, walaupun Senin Kamis juga itu adalah sudah sesuatu yang penuh perjuangan ya. Kalau sudah nanti istiqomah di Senin Kamis, baru kita berupaya untuk saum Daud. Kemudian ada puasa Maryam. Nah, ini karena syariat terdahulu ya. Jadi saum juga ya disyariatkan oleh Allah kepada Siti Maryam. Siti Maryam perempuan yang Allah pilih ya untuk hamil ya tanpa suami. Nah, ini perempuan suci yang mengandung bayi Nabi Isa alaihissalam. Hal ini bisa kita baca dalam Quran ya. Bahkan ada surah khusus yang dinamai surah Maryam. Nah, ini dalam bentuk atau tata cara saum yang dilakukan Maryam itu bukan sekedar nggak makan, nggak minum, tetapi syariatnya itu tidak boleh bicara juga kepada manusia. Nah, ini bisa dilihat di surah Maryam ayat 26 ya. Fakuli, maka makanlah, washrobi, dan minumlah, waqarri aina, dan bersenang hatilah kamu, fa imma tariyana minal bashar, maka kalau kamu melihat manusia ya, ahadan seseorang, fakuli, maka katakanlah, inni nazartu lirrahman, sesungguhnya aku sudah bernazar saum kepada Tuhan yang Maha Rahman, sauman ya, falan ukallimal yaum insiya, aku tidak akan bicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Nah, jadi itu ya pernah Siti Maryam
dan karena sedang saum yang nggak boleh makan minum berbicara itulah, maka ketika ditanya ya, siapa ayah dari putra yang digendongnya, Siti Maryam nggak menjawab apa-apa. Maryam hanya menunjuk saja kepada Nabi Isa saat itu sedang dalam gendongannya ya, baru beberapa hari gitu ya. Kemudian Nabi Isa yang masih bayi itu menjawab semua pertanyaan kaumnya. Nah ini ya, jadi kan Siti Maryam dituduh berzina ya, dituduh yang lain-lain gitu ya, karena hamil tanpa suami, sehingga ketika sudah melahirkan, sama Allah ya disyariatkan tadi ya, nggak makan, nggak minum, nggak ngomong kalau ada orang, kemudian tinggal tunjuk saja bayinya. Nah ini percakapannya seperti ini dalam surah Maryam 28-30. Ya ukhta Harun, wahai saudaranya perempuan Harun, saudaranya Harun, makana abuki ya, makana abuki imro asauin, bahwa ayahmu itu orang baik-baik gitu ya. Ayahmu itu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat gitu. Wa makanat ummuki baghiya, sama ibumu juga orang yang baik-baik gitu ya, dan ibu juga sekali-kali bukanlah seorang pezina. Fa asyarat ilaih, maka Siti Maryam nggak ngomong apa-apa. Fa asyarat ilaih, hanya menunjuk saja kepada bayinya ya. Qalu, maka mereka menjawab, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana kami bicara ya, kaifa nukallimu, bagaimana kami bisa bicara man kana fil mahdi sabiyya, dengan anak kecil yang masih dalam aisan, maksudnya dalam ayunan gitu. Kemudian si bayi itu berkata ya, Nabi Isa saat bayi ya, salah satu mukjizatnya dia walaupun masih dalam buayan, Nabi Isa bisa menjawab, ini Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, ataniyal kitab, aku diberi kitab Injil ya, waja'alani nabiyya, dan Allah menjadikanku seorang nabi. Jadi seperti itulah saumnya Siti Maryam. Kemudian nah selanjutnya agama Katolik. Jadi agama Kristen Katolik itu kan sekte dari agama Nasrani, yang sebetulnya dalam ajarannya itu banyak distorsi ya dalam ritual ibadahnya. Jadi sebetulnya saum diwajibkan para penganutnya pada hari tertentu ya, yang macam-macam gitu ya bentuknya. Salah satunya adalah saumnya itu nggak makan daging dalam sehari. Ada juga yang saumnya itu nggak makan apa-apa kecuali minum air gitu ya. Nah itu mereka itu di Katolik ada seperti itu ya, jadi nggak makan daging dalam satu hari, atau saum dari apa-apa kecuali minum air. Nah jadi memang semakin kesini ya, jadi ajarannya itu banyak intervensi dari manusia ya, dirubah-robah gitu isinya. Yang asalnya kan Nasrani itu Injil ya, dikasih kitabnya. Nah tetapi dirubah-robah. Nah ketentuan saum itu bukan lagi oleh Allah dan Nabi Isa, tetapi ditetapkan oleh pemuka agama gitu ya. Pada tahun 66 Paus ke-6 ya menukar peraturan ketat saum dalam agama Katolik ya. Dia menentukan aturan saum itu bergantung situasi ekonomi setempat, dan semua penganut Katolik saum secara sukarela. Kayak di Amerika hanya terdapat 2 hari ya yang wajib saum, yaitu Rabu As dan Good Friday. Dan hari Jumat Lent adalah hari menahan diri dari memakan daging. Nah ini penganut Roman Katolik diwajibkan mematuhi puasa karis, yang bermakna tidak mengambil apa-apa melainkan minum atau obat selama sejam sebelum Holy Communion gitu ya. Nah ini jadi amalan pada masa lalu saum dari tengah malam ya. Jadi amalan pada masa lalunya itu adalah saum dari tengah malam kayak jam 12 sehingga pada hari upacara tersebut ya, tetapi karena upacara pada waktu itu menjadi kebiasaan, maka saum ini diubah kepada saum selama 3 jam. Peraturan terkini menetapkan bahwa saum hanya selama sejam. Walaupun begitu, beberapa penganut Katolik masih mematuhi peraturan yang lama. Jadi ini banyak sekali perubahannya. Kemudian orang di kaum Yahudi, misalnya umat Yahudi, saum untuk umat Yahudi, karena Nasrani dan Yahudi itu kan agama samawi yang langsung dari langit ya, dari Allah, tetapi kesininya banyak dirubah oleh pemuka agamanya.
Nah, ini untuk saumnya orang Yahudi ya. Maknanya itu saum mereka itu adalah menahan diri keseluruhannya dari makanan minuman termasuk dari meminum air. Menggosok gigi diharamkan pada puasa hari besar, Yom Kippur dan Tisa ya, tetapi dibenarkan pada puasa hari kecil. Nah, dalam teknis saum mereka juga disebutkan bahwa memakan obat pada umumnya tidak dibenarkan kecuali bila ada rekomendasi dari dokter. Jadi umat Yahudi yang mengamalkan ritual ini bersaum selama 6 hari dalam setahun. Jadi saumnya itu 6 hari ya dalam 1 tahun. Perbedaannya ya, apa bedanya saum muslim dengan puasa yang dilakukan agama lain? Tentu saja sangat berbeda ya tata cara saumnya yang kita lakukan, baik waktunya, teknisnya, aturan segala detailnya ya, apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Jadi kita sebagai muslim, meski saum seperti agama lain tetap ya, dalam bentuknya kita lebih spesifik gitu ya, lebih khusus, tidak bisa disejajarkan begitu saja dengan saumnya agama lain. Lebih ringan yang pertama ya. Perbedaan yang paling terasa antara saum yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad dengan saum yang disyariatkan kepada umat terdahulu adalah dari segi keringanannya. Nah, alhamdulillah ya, di dalam rangkaian ayat tentang wajibnya saum di bulan Ramadan, Allah menegaskan bahwa menginginkan kemudahan ya. Yuridullah, Allah menghendaki bikum untuk kalian al-yusra, kemudahan. Wala yuridu, dan Allah tidak menghendaki bikum untuk kalian al-usra, kesulitan. Jadi memudahkan. Dan dibandingkan dengan saum yang Allah tetapkan untuk Siti Maryam ya, dimana saumnya akan menjadi batal kalau berbicara, misalnya saumnya Siti Maryam, atau saum yang disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad ini intinya lah jauh lebih ringan, karena kan berbicara itu tidak membatalkan saum kalau untuk kita ya. Bahwa tadi di surah Maryam, inni nazartu laka rirrahmanu sauman falam ukallimul yaum insiya, sesungguhnya aku sudah bernazar saum untuk Tuhan yang Maha Rahman, aku tidak bicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Selain itu juga saum yang disyariatkan untuk kita ya, banyak rukhsahnya. Misalnya kalau sakit boleh ya tidak saum dulu, nanti diganti. Kalau musafir yang tidak mampu boleh nggak saum, walaupun nantinya harus diganti ya, baik dengan qada, nah ataupun bagi yang sakit seterusnya ya dengan fidyah misalnya. Dan salah satu bentuk keringanan saum untuk umat Nabi Muhammad adalah diharamkan saum wisol. Nah, ini salah satu keringanan dari umat Nabi Muhammad itu, kita nggak boleh saum wisol, saum yang terus yang menyambung ya. Jadi saum wisol itu saum terus menerus tanpa berbuka, tanpa sahur, nggak boleh. Diharamkan untuk umat Nabi Muhammad saum wisol, saum terus menerus, nggak buka, nggak sahur. Saum ini memang dibolehkan bagi beliau. Saum itu, saum wisol ya, dibolehkan hanya khusus untuk Rasulullah karena beliau mendapatkan makanan dari Allah. Namun untuk umatnya, saum dengan cara menyakiti diri seperti itu adalah haram hukumnya. Nah, di sini ya, nahahum an-nabi. Nabi melarang mereka anil wisol, dari saum wisol, rahmatan, sebagai bentuk kasih sayang lahum, untuk mereka. Faqalu, maka para sahabat bertanya, innaka tuwasil, Anda sendiri saum wisol wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, inni lastu kahai atikum inni yut'imuni rabbi wa yasqini. Nah, aku mah enggak seperti kalian, sesungguhnya Allah memberiku makan, Allah memberiku minum. Jadi khusus untuk Rasulullah ya, saum wisol, saum tanpa buka, tanpa sahur, tanpa juga berbuka. Nah, kemudian lebih sedikit ya dibandingkan dengan jumlah hari yang Allah tetapkan untuk umat lain. Saum yang diwajibkan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad jumlahnya hanya sedikit. Ayyamam ma'dudat, hanya dalam beberapa hari yang tertentu. Nah, umat Rasulullah hanya diwajibkan saum di bulan Ramadan saja, sementara 11 bulan lainnya nggak wajib. Tentu cara seperti ini jauh lebih ringan daripada saum yang Allah wajibkan kepada Nabi Daud alaihissalam dan umatnya. Sehari saum seperti day seumur hidup. Nah, meskipun mereka diwajibkan selang-seling ya, sehari saum sehari enggak, namun sepanjang tahun seumur hidup. Nah, kemudian
disyariatkan makan sahur. Nah, di sini ya, selain masalah keringanan, perbedaan yang lainnya adalah disyariatkan makan sahur, ya, makan sahur sesaat ya sebelum dimulainya saum. Meskipun makan sahur itu hukumnya sunnah, namun secara tegas Rasulullah menyebutkan bahwa makan sahur itu adalah hal yang membedakan antara saumnya kita umat Nabi Muhammad dengan saumnya orang terdahulu, khususnya dengan agama ahli kitab ya, antara Nasrani dan yang Yahudi. Nah, jadi hal itu bukan sekedar karangan dari para ulama, tetapi benar-benar sabda Rasulullah bahwa faslu yang membedakan ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab, yang membedakan saum kita dengan saumnya ahli kitab dan Yahudi Nasrani ya, ahli kitab itu aklatus sahar, adanya makan sahur. Nah, jadi faslu yang membedakan ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab, saum kita dengan saum ahli kitab yaitu Yahudi Nasrani, aklatus sahar, ada makan sahur. Jadi dari hadis ini kita tahu bahwa umat yang lain itu ya meski diwajibkan saum, tetapi mereka tidak disyariatkan untuk melaksanakan makan sahur. Dan pada kenyataannya hikmah dari makan sahur itu akhirnya bisa dirasakan sendiri ya oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad. Saum kita menjadi lebih kuat gitu ya, bahwa ista'inu bi ta'amis sahar, mintalah bantuan dengan menyantap makanan sahur ala siyamin nahar, agar kuat di siang hari, wabil qailulah, dan mintalah bantuan dengan tidur sejenak ya siang hari, kal ala qiyamil lail, supaya kuat nanti sholat malamnya, tarawihnya kuat. Nah, itu kemudian pensyariatan saum di masa Nabi Muhammad. Nah, di sini ya tadi ya, pada masa kenabian Nabi Muhammad ya, belum ada perintah saum sepanjang 13 tahun di Mekah itu. Di Mekah itu nggak ada syariat perintah saum ya. Perintah saum itu baru disepakati keberadaannya secara nyata ketika Rasul sudah hijrah ke Madinah dan turunnya ayat Al-Baqarah 183 sampai 184. Jadi kalau diperhatikan seksama ya, ayat ini tidak memberi perintah untuk saum Ramadan, hanya memerintahkan saum sebagaimana saum umat terdahulu. Para ulama berbeda pendapat apakah lafaz ini sekedar memberitahu bahwa umat terdahulu juga diperintah saum, ataukah maksudnya kita disuruh mengikuti tata cara saumnya orang terdahulu. Di sini ada pendapat pertama, Mu'adz bin Jabal dan Atha berpendapat bahwa kesamaan ini terbatas dalam hal bahwa umat terdahulu juga diwajibkan saum, bahwa seluruh nabi ya sejak Nabi Adam pasti membawa perintah saum. Sedangkan bagaimana tata cara saum masing-masing umat itu tidak tercakup dalam ayat ini, karena tata cara saum tiap umat itu beda-beda. Maka membacanya menjadi sebagaimana kewajiban itu juga dibebankan kepada umat sebelum kamu. Pendapat kedua bahwa kesamaannya bukan hanya dalam hal kewajiban saum, namun juga termasuk bagaimana tata cara saumnya. Maka membacanya menjadi sebagaimana cara saumnya umat terdahulu. Dalam hal ini ada dua pandangan, yaitu cara saumnya yang dimaksud adalah saum Ramadan, dan yang kedua adalah haramnya makan minum dan jima di malam hari yang merupakan tata cara saum orang terdahulu. Nah, kemudian saum Ramadan ya, bahwa orang terdahulu juga diwajibkan saum Ramadan. Siyami Ramadan katabahullah alayya umamin qablakum. Saum Ramadan telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Nah, jadi meski di masa Rasulullah Yahudi dan Nasrani sudah tidak lagi menjalankannya ya. Sebetulnya ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, Yahudi yang ada di Madinah, Nasrani tidak menjalankannya, dan seiring dengan perjalanan waktu terjadilah berbagai penyimpangan ya. Maka ketika Allah mengutus Rasul, penyimpangan itu dikembalikan lagi dalam bentuk aslinya, yaitu saum di bulan Ramadan. Nah, ini kan penyimpangan Yahudi menukar saum Ramadan menjadi saum sehari saja dalam setahun, dengan meyakini bahwa hari itu adalah hari ditenggelamkannya Fir'aun. Ya, diantaranya penyimpangan Yahudi, mereka menukar ya saum Ramadan itu menjadi saum hanya sehari saja dalam setahun. Penyimpangan Nasrani ya, ketika saat Ramadan mereka tertimpa panas yang begitu menyengat gitu ya, Ramadannya itu lalu mereka dipindahkan ke waktu lain ya. Jadi karena Ramadan panas ya, orang Nasrani memindahkan ke musim semi sambil ditambahi 10 hari. Kemudian salah seorang rohib ya sakit ya, pendeta mereka sakit dan bernazar atas kesembuhannya, sehingga ditambahi lagi 7 hari. Nah, raja yang lainnya menambah lagi 3 hari lagi. Nah, supaya genap sehingga menjadi 30 Ramadan tambah 10 tambah 7 tambah 10 jadi 50 hari. Jadi itulah kenapa Al-Quran menyebut bahwa
mereka telah menjadikan rohib dan pendeta mereka sebagai sesembahan selain Allah. Jadi dirobah-robah sama pendetanya gitu ya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban. Mereka menjadikan orang alimnya dan rohib-rohib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Nah, pendapat seperti ini didasarkan pada hadis ini ya, bahwa kana 'alan nasara, pada awalnya orang Nasrani itu diwajibkan saumu syahrin ya, diwajibkan saum itu sebulan. Famarido, kemudian sakit, rojulun minhum, salah seorang di antara mereka, faqalu ya, nah di sini ya, jadi intinya ini biar cepat ya. Jadi awalnya Nasrani itu wajib saum sebulan, lalu salah seorang dari mereka itu sakit dan bernazar kalau Allah sembuhkan akan menambahkannya 10 jadi 40. Kemudian orang lain ada yang makan daging hingga mulutnya terkena masalah dan menazar bila Allah menyembuhkan akan menambahi 7. Lalu ada raja lain berkata, kita sempurnakan 7 hari ini dan kita jadikan puasa kita di musim semi sehingga menjadi 50 hari. Jadi dirubah, bukan Ramadan ya. Wa naj'al saumana fi rabi', di musim semi saja, faqala fasara khamsin, sehingga menjadi 50 hari. Kemudian saum Asyura dan 3 hari sebulan. Nah ini ya, pendapat kedua mengatakan bahwa umat terdahulu maksudnya adalah Yahudi, di mana mereka tidak saum Ramadan melainkan saum Asyura. Sehingga surah Al-Baqarah 183-184 ini merupakan perintah mengerjakan saum Asyura dan saum 3 hari dalam sebulan. Nah ini dikuatkan dalam hadis ya. Qadiman Nabi tiba ya di Madinah. Faro al Yahud, jadi ketika Nabi tiba di Madinah, Faro al Yahud melihat orang Yahudi tasumu sedang saum Asyura, yaitu sedang saum Asyura ya, 10 bulan apa itu teh ya Allah. Pokoknya tanggal saum kita yang 9 Taswa Asyura ya. Jadi ketika Rasul tiba di Madinah mendapati orang Yahudi itu saum Asyura. Faqala, kemudian beliau nanya, mahadza, apa ini tehnya, kenapa saum? Qalu, mereka para orang Yahudi menjawab, yaumun salihun, ini teh hari baik. Najjallahu fihi Musa wa Bani Israel, ini teh hari baik di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel min aduwihim, dari musuh mereka. Fasomahu Musa ya, kemudian Nabi Musa saum, faqala ana ahaq bi Musa minkum fasomahu wa amara bisyamihi, kata Rasul ya, aku lebih berhak terhadap Musa dari kalian, maka beliau saum pada hari itu dan memerintahkan untuk melaksanakan saum tersebut. Kemudian masih saum di malam hari. Nah jadi kalau kita pakai versi pertama bahwa orang Yahudi dianggap sudah saum Ramadan, maka sesungguhnya saum Ramadan mereka itu masih belum disempurnakan, sebab puasanya itu bukan hanya siang tetapi juga malam hari wajib saum. Nah di sini ya As-Sudi Abul Aliyah Ar-Rabi' menyebutkan bahwa orang terdahulu punya tata cara saum yang unik, yaitu tidak boleh makan, minum, berjima bukan hanya pada siang tetapi malam hari. Yaitu begitu bangun dari tidur meski dalam malam hari juga sudah wajib saum lagi. Maka di awal pensyariatan para sahabat masih mengalami tata cara saum yang aneh dan berat ini. Kemudian jadi ketika tertidur wajib segera saum. Jadi batasannya adalah waktu maghrib untuk berbuka saum. Jadi batasannya itu waktu maghrib ya untuk berbuka saum. Tetapi begitu waktu maghrib terlewat ya dan masuk isya atau sudah tidur, dan biasanya mereka tidur di awal malam, langsung sudah wajib puasa lagi gitu ya. Jadi hanya buka pas maghrib aja misalnya, ketika udah itu harus saum lagi. Kalau kita makan enggak ya, dimulainya dari terbit fajar. Jadi meski malam sudah saum lagi. Nah di sini Ibnu Katsir menceritakan ya bahwa seorang sahabat bernama Qais bin Abu Sirmah Al-Ansori setelah seharian bekerja di ladang, pada sore menjelang maghrib dia pulang untuk buka saum ya. Namun istrinya belum menyiapkan hidangan berbuka. Sambil menunggu istrinya mencari hidangan berbuka, Qais pun tertidur. Ketika istrinya pulang mendapati suaminya tidur, maka otomatis makanan yang dibawanya sudah nggak boleh lagi dimakan karena sudah wajib saum lagi. Begitu tertidur. Keesokan harinya nampak lemah ya wajah Qais. Kemudian diceritakan kasusnya kepada Nabi.
Kemudian barulah turun ayat ini. Jadi awalnya itu ya kita alhamdulillah ya tidak mengalami. Jadi para sahabatnya mengalami. Jadi bukanya itu hanya setelah maghrib. Kalau kita sudah tertidur, nah berarti harus langsung saum lagi. Nah tetapi setelah ada kasus kois turunlah ayat ya. Wakulu, makanlah, washrobu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajri. Silahkan makan ya, dihalalkan pada malam hari, makan, minum, berjima ya, hatta yatabayyanu minal khaitil aswad minal fajr, pokoknya sampai terbit fajar. Kemudian Umar melanggar larangan jima di malam hari. Nah, Ibnu Abbas menceritakan awal saum Ramadan itu sudah dimulai sejak selesai sholat isya. Jadi awal saum itu sudah dimulai, kalau dulu ya di awal-awalnya, sejak selesai sholat isya sudah dimulai saum, nggak boleh makan, minum, berjima. Nah, dan puasa semacam ini tentu saja berat ya, sehingga ada sahabat yang melanggar ketentuan saum malam hari. Salah satunya adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, maka mereka mengadu kepada Rasulullah. Jadi Umar melanggar berjima di malam hari, padahal saat itu ketentuan saumnya itu adalah setelah sholat isya itu ya, sejak selesai sholat isya selesai, maka nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berjima, sehingga ini sangat memberatkan. Sehingga ada salah satu sahabat ya, Umar berjima ya di waktu itu, maka mereka mengadu kepada Rasulullah dan kemudian turunlah yang meringankan lagi. Alimallah, Allah tahu, annakum kuntum tahtanun, bahwa kalian tidak bisa menahan nafsu kalian ya, tahtanuna anfusakum. Allah tahu bahwa kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Fataba alaikum, karena itu Allah mengampuni, wa afa'ankum ya, Allah memberikan maaf kepada kalian. Fal'an, maka sekarang basyiruhunna, campurilah mereka. Silahkan mau berjima juga ya di malam hari. Jadi mulainya sejak terbit fajar saumnya. Kemudian perubahan batas mulai saum. Sejak saat itu saum sudah mulai ditetapkan batasnya sejak terbit fajar, bukan lagi setelah sholat isya. Dan pada malam hari boleh makan, minum, berjima dengan istri. Nah itu ya sejarah saum. Alhamdulillah ya, kita lebih bersyukur lagi, lebih hikmat lagi dalam melakukan saum, karena sudah ada tahapan-tahapan keringanan ya untuk kita. Kita alhamdulillah ya, saumnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari berbuka. Kalau malam bebas ya, makan, minum, berhubungan suami istri itu sudah dibebaskan untuk sekarang ya, untuk kita banyak keringanan ya. Turun lagi ayat, itulah Islam ya, indahnya Islam. Yuridullah, Allah menginginkan untuk kalian al-yusra, berbagai kemudahan, wala yuridu, Allah tidak menginginkan bikum, untuk kalian al-usra, kesulitan. Maka kita syukuri saum kita ini ya, kita laksanakan sehikmat mungkin, amalan-amalan sunahnya kita sempurnakan ya saum kita, mudah-mudahan lebih baik lagi untuk tahun ini. Mungkin hanya itu saja ya sebagai wawasan pengetahuan kita lebih bersyukur sama Allah ya, diberikan berbagai kemudahan untuk saum di generasi kita. Hanya itu saja, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Mukarramah Bunda Dr. Haja Penti yang telah menyampaikan materi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabatina fi dinina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk senantiasa saum sesuai dengan syariat Islam, baik saum Ramadan yang wajib juga saum-saum yang sunnahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian ini dengan membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf atas segala salah hilaf dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.